Hai semua, selamat datang di Mimi Vika Kitchen. Kali ini saya mau membuat roti tuna mayo. Saya masukkan dulu tepung terigu protein tinggi, lalu ragi. Raginya ini sekitar 4-5 gram. Kita mixer dulu sebentar, kira-kira selama 1 menit ya, 1 menitan gitulah supaya raginya tuh tercampur rata. Dan nanti ketika kita memasukkan garam itu raginya itu nggak langsung kontak sama garam ya. Nah, kita matikan. Lalu masukkan bahan lainnya yaitu gula pasir, susu bubuk, lalu kita masukkan juga garam ya. Untuk resep lengkapnya bisa dicek langsung di description box. Kita mixer aja sampai rata. Oke, setelah itu saya pecahkan 1 butir telur. Ini sembari kita mixer dengan kecepatan yang rendah ya, pelan-pelan aja. Lalu susunya saya pakai susu dingin ya, sebanyak 100-115 liter. Kita aduk aja, kita mixer dengan kecepatan yang speed yang cepat ya. Nah, seperti ini. Setelah tercampur rata, ini saya mau kasih mentega ya. Menteganya seberat 35 gram. Masukin aja seperti ini. Kita mixer lagi dengan kecepatan yang cepat, paling cepat ya, sampai adonannya itu kalis. Ini karena kita menggunakan susu yang agak banyak, jadi adonannya masih lengket ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Justru ini nanti akan membuat rotinya itu lembut banget. Yang penting adalah adonannya itu sudah window pane atau sudah kalau ditarik itu nggak sobek dan menerawang gitu ya, tipis gitu. Nah, kira-kira seperti ini. Ini sedikit lengket nggak apa-apa. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kalau misalnya ditarik sampai tipis, itu menerawang seperti ini dan elastis ya. Ini udah bisa dipakai. Oke, kita tutup aja menggunakan plastik wrap. Diamkan selama 30 menit sampai mengembang 2 kali lipat ya teman-teman. Nah, ini langsung kita kempeskan aja adonannya. Saya mau pindahin dulu ke mangkok yang lebih kecil ya, supaya lebih gampang aja. Nah, buat kita bagi-bagi. Nah, itu udah nggak lengket ya teman-teman. Ini saya bagi itu kira-kira sekitaran 50 gram. Jadi 40-50 gram tergantung teman-teman pengennya itu gedenya seberapa. Kita portioning aja kayak gini. Sekitaran 50 gram. Nah, lalu setelah itu kita bulatkan atau kita rounding supaya bentuknya tuh cakep ya. Nanti ketika kita isi pakai tuna ya, nanti bentuknya tuh jadi cakep. Nah, setelah di rounding semua, saya mau tutup menggunakan plastik wrap. Lalu diamkan selama 15 menit sampai sedikit mengembang ya. Gak usah lama-lama ya, nanti adonannya jadi asem. Nah, setelah 15 menit seperti ini, saya mau buang. Ini saya tepuk-tepuk pakai tepung ya supaya nggak lengket. Jadi saya buang gasnya aja, saya pipihkan kayak gini teman-teman.
Pokoknya dibuang anginnya semuanya sambil kita bentuk-bentuk gini supaya tetap bulat ya teman-teman. Lakukan sampai habis. Ini saya beri sedikit tepung ya tangannya supaya nggak lengket. Nah, kita kempiskan aja. Tadi kan udah kita proofing ya selama 15 menit, itu ada anginnya ya di dalam. Nah, kita kempiskan aja, pokoknya sampai kempis. Nah, lakukan semuanya sampai kempis sambil kita bentuk-bentuk supaya tetap bulat ya. Lalu saya pakai gelas yang diameter bawahnya itu lebih kecil daripada diameter adonan. Kita tekan seperti ini. Nah, bantu pakai tangannya supaya lebih cekung gitu. Supaya nanti itu bisa diisi pakai tuna mayo yang nantinya akan kita buat. Nah, kayak gini teman-teman. Bantu aja pakai tangan supaya lebih cekung. Setelah itu tengahnya saya mau tusuk-tusuk pakai garpu supaya nanti itu kalau ngembang itu tengahnya tuh nggak ikut melembung gitu. Ini isiannya. Saya pakai tuna 1 kaleng, lalu ini bawang bombay sesuai selera aja. Ini saya pakai sekitar 1,5 sendok makan ya. Lalu ini daun bawang, saya pakainya itu 1 genggam ya, atau kalau misalkan sesuai takaran itu 1 sampai 2 sendok makan. Dan ini jagung manis yang sudah saya rebus dulu ya. Ini takaran pastinya nanti bisa cek aja di description box. Kalau teman-teman pengen ada teksturnya, bisa lebih banyak jagungnya ya. Jadi kalau digigit nanti nggak cuman lembut aja, tapi ada sensasi krenyes-krenyes dari jagungnya. Setelah itu, ini kita aduk semuanya, lalu tambahin mayones. Mayonesnya saya pakai 2 sendok makan dulu, nanti misal kurang ditambahin lagi. Ini sesuai selera aja teman-teman. Kalau misalkan pengen yang lebih creamy gitu bisa ditambahin mayonya. Tapi kalau nggak mau yang terlalu enak gitu, boleh dikurangin takaran mayonya. Bebas aja kalau yang ini. Diaduk, ini sepertinya kurang ya. Jadi saya tambahin lagi, totalnya ada 3 sendok makan mayones. Nah, kayak gini teman-teman. Diaduk sampai rata. Nah, kalau udah kayak gini kecampur, bisa langsung kita isikan di tengah-tengahnya kayak gini ya. Kalau misalkan tengahnya itu udah mulai ngembang, bisa kita pencet-pencet, kita tekan-tekan kayak gini supaya lebih cekung aja. Nah, kita rapi-rapikan gini. Lalu diisi di tengah-tengahnya seperti ini. Nah, kayak gini sampai habis. Setelah itu saya mau kasih garnish ya. Di atasnya itu daun bawang supaya lebih cakep aja. Kalau misalkan step ini mau di skip juga nggak apa-apa. Tapi daun bawang pakai mayones itu akan bikin aromanya tuh jadi lebih enak ya teman-teman. Nggak cuman aroma kuat dari tunanya aja gitu. Nah, kita kasih semuanya kayak gini supaya ada ijo-ijonya gitu. Lalu setelah itu saya mau kasih sedikit keju mozzarella. Kalau misalkan nggak ada juga nggak apa-apa, tapi ini keju mozzarella tuh ngasih sensasi yang creamy gitu, yang enak pokoknya, yang kalau misalkan mateng masih panas tuh meleleh di mulut gitu. Enak banget lah pokoknya. Ditambah lagi rotinya tuh yang empuk. Jadi sensasinya itu ketika masuk ke mulut tuh enak banget pokoknya ya. Kita kasih satu-satu kayak gini di atasnya ya, nggak usah banyak-banyak. Oh ya, buat teman-teman yang baru bergabung, silakan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa pencet tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan resep-resep terbaru dari Mimi Vika Kitchen. Jangan lupa subscribe. Nah, kita lakukan sampai habis ya teman-teman, kayak gini.
Nah, ini saya pindahkan ke loyang. Untuk olesannya saya pakai 1 butir kuning telur dan juga susu cair ya. Supaya supaya nanti kalau matang itu enggak yang gosong gitu. Kalau pakai susu cair tuh akan lebih apa glowing gitu ya rotinya. Kita olesin di pinggir-pinggirnya aja kayak gini. Jangan lupa ovennya dipanaskan dulu. Saya mau pakai oven dengan suhu yang lumayan besar, tapi kita manggangnya tuh cuma sebentar aja. Jadi kita masih dapat lembutnya rotinya di dalam, tapi luarnya itu udah matang ya. Panaskan di suhu 190 derajat. Kita panggang sampai 12 menit aja. Nah, ini jadinya ini ada yang coklat sedikit ya karena oven saya tuh nggak rata. Jadi tapi tetap enak. Saya mau cobain nih yang coklatnya. Tuh, empuk banget ya Allah. Tuh lihat tuh. Nah, teman-teman kok bisa lihat, empuk banget. Saya mau belah dulu. Dan ini fluffy banget loh. Baunya tuh enak ya. Perpaduan antara daun bawang sama tunanya tuh aromanya tuh wangi gitu loh. Wah, Masya Allah, enak banget ya teman-teman. Terus ada jagungnya yang manis tuh ngasih sensasi yang komplit gitu loh. Ada creamy, lembut, terus krenyes-krenyes manis dari jagungnya. Rotinya juga fluffy banget. Ini wajib banget dicoba di rumah dan cocok banget buat teman-teman yang mau mulai jualan roti. Ini bisa jadi salah satu alternatif jualan teman-teman ya. Bisa dicobain di rumah. Ini saya cobain ke anak saya. Oke, selamat mencoba teman-teman. Jangan lupa dicoba di rumah.